Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Zodik. Saya dari UINSI Samarinda, berprodi Hukum Tata Negara. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara, dan dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, MM, MH. Langsung saja ke pembahasan. Jadi istilah dari Hukum Tata Negara atau HTN berasal dari gabungan kata hukum, tata, dan negara, yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Jadi hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Kemudian tata dikaitkan dengan kata tertib, yakni order, yang bisa juga diterjemahkan sebagai tata tertib. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur ketatanegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Secara sederhananya, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi negara. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum tata negara mengatur tentang hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Kemudian terdapat beberapa penggunaan terminologi hukum tata negara dalam bahasa negara lain. Antara lain, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan kata constitutional law, atau dalam bahasa Belanda Staatsrecht. Kemudian pengertian hukum tata negara menurut para ahli, menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum tata negara adalah rangkaian pengaturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan membagi pekerjaan pemerintah kepada berbagai alat negara di segala kedudukannya. Kemudian dari Mahfud MD, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Sedangkan definisi dari negara menurut Mahfud MD adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Kemudian menurut para ahli lainnya, Kusumadi Pujosuwojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, kesatuan berbentuk kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum serta tingkatannya, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu. Terkait hal tersebut ada beserta susunan sejumlah orang, wewenang, dan tingkatannya. Kemudian dari ahli lainnya, Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pengertian dari HTN sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia. Kemudian adapun ruang lingkup dari HTN itu sendiri, yang pertama adalah konstitusi.
sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian cakupan substansi ataupun muatan isinya. Kemudian yang kedua, ada pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kemudian yang ketiga, ada struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antara organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. Yang kemudian ada yang keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Jadi kesimpulan pengertian dari hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. HTN juga dapat disebut sebagai cabang ilmu yang mempelajari prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian HTN, dapat disimpulkan juga bahwa objek kajian hukum tata negara sendiri adalah negara itu sendiri. Tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional suatu negeri. Pembentukan HTN juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum negara berikut. Yang pertama, menerjemahkan berbagai pengertian Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Yang kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek HTN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTN di Indonesia. Kemudian yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait HTN. Kemudian ada asas-asas yang digunakan dalam HTN sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dan urusan. Hukum tata negara didasari oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan UUD sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila berdasarkan kelima sila. Nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan HTN di Indonesia. Kemudian yang kedua ada asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya diwakili oleh MPR. MPR sendiri membagi tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Asas negara hukum, sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, wakil rakyat, dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Kemudian ada yang keempat, asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya di Indonesia, negara kita ada 3 kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian asas yang kelima, asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman
Undang-Undang 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Kelima asas yang tadi saya sebutkan menjadi dasar dibentuknya HTN dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Di Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun menyebaran peraturan di dalam kitab Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja dari video kali ini. Jika ada kesalahan, murni dari kesalahan saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.